Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Ayu Lestari, NIM 20700119039 dari kelas Pendidikan Matematika A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran, yakni pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yakni yang pertama, definisi metode pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi kedudukan metode dalam pembelajaran. Adapun kedudukan metode dalam pembelajaran, yakni yang pertama sebagai pemberi dorongan, yaitu cara yang digunakan sumber belajar dalam rangka memberikan dorongan kepada warga belajar untuk terus mau belajar. Kemudian yang kedua yaitu pengungkap tumbuhnya minat belajar, yaitu cara dalam menumbuhkan rangsangan untuk tumbuhnya minat belajar warga belajar yang didasarkan pada kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu penyampaian bahan belajar, yaitu cara yang digunakan sumber belajar dalam menyampaikan bahan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu penciptaan iklim belajar yang kondusif, yaitu cara untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi warga belajar untuk belajar. Kemudian yang kelima yaitu tenaga untuk melahirkan kreativitas, yaitu cara untuk menumbuhkan kreativitas warga belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang keenam yaitu pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar, yaitu cara untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar, yaitu cara untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis metode pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran di sini ada 14. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua yaitu metode diskusi, yang ketiga yaitu metode demonstrasi, yang keempat yaitu metode ceramah plus, yang kelima yaitu metode resitasi, yang keenam yaitu metode eksperimental, yang ketujuh yaitu metode study tour, yang kedelapan yaitu metode latihan keterampilan, yang kesembilan yaitu metode pengajaran bergu. Kemudian yang ke-10 yaitu metode peer teaching, yang ke-11 yaitu metode pemecahan masalah, yang ke-12 yaitu metode project, yang ke-13 yaitu metode Taylor, yang ke-14 atau yang terakhir yaitu metode global. Kemudian kita akan bahas satu persatu metode ini. Baiklah, yang pertama yaitu metode ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Dengan metode ceramah, guru dapat mendorong timbulnya inspirasi bagi pendengarnya. Kemudian kita masuk ke metode diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, dan saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka. Pembelajaran yang menggunakan metode diskusi merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi.
Metode pembelajaran demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Demonstrasi sebagai metode pembelajaran adalah bila mana seorang guru atau seorang demonstrator ataupun orang luar yang sengaja diminta atau seorang siswa memperlihatkan kepada seluruh kelas mengenai suatu proses, misalnya bekerjanya suatu alat pencuci otomatis. Selanjutnya yaitu metode ceramah plus. Metode pembelajaran ceramah plus adalah metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya. Selanjutnya yaitu metode resitasi. Metode pembelajaran resitasi adalah suatu metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resume dengan kalimat sendiri. Selanjutnya yaitu metode eksperimental. Metode pembelajaran eksperimental adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Kemudian yaitu metode study tour. Metode study tour atau karya wisata adalah metode mengajar dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh pendidik. Selanjutnya yaitu metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan atau drill method adalah suatu metode mengajar dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik dan mengajaknya langsung ke tempat latihan keterampilan untuk melihat proses, tujuan, fungsi, kegunaan, dan manfaat sesuatu. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran bergu. Metode pembelajaran bergu adalah suatu metode mengajar di mana pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. Biasanya salah seorang pendidik ditunjuk sebagai koordinator. Selanjutnya yaitu peer teaching method. Metode peer teaching sama juga dengan mengajar sesama teman, yaitu suatu metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri. Selanjutnya yaitu problem solving method. Metode problem solving merupakan metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Seorang guru harus pandai-pandai merangsang siswanya untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya yaitu project method. Project method adalah metode perancangan adalah suatu metode mengajar dengan meminta peserta didik merancang suatu proyek yang akan diteliti sebagai objek kajian. Selanjutnya yaitu Taylor method. Taylor method yaitu suatu metode mengajar dengan menggunakan sebagian-sebagian, misalnya ayat per ayat, kemudian disambung lagi dengan ayat lainnya yang tentu saja berkaitan dengan masalahnya. Kemudian, metode yang terakhir yaitu metode global. Metode global yaitu suatu metode mengajar di mana siswa disuruh membaca keseluruhan materi, kemudian siswa meresume apa yang dapat mereka serap atau ambil intisari dari materi tersebut. Baiklah, demikianlah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.